Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah melewati bulan ini. Dan kita sangat bersyukur meskipun mungkin masih banyak persoalan-persoalan yang tersisa yang kita hadapi. Namun demikian kita tetap boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa kita pada hari ini ada sebagaimana adanya kita. Semua itu adalah karena berkat, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan. Jikalau kita memikirkan apa yang sudah lewat, waktu itu terus akan melaju. Persoalan itu datang silih berganti. Nah, disinilah saudara-saudaraku, kegiatan sehari-hari, khususnya hal-hal rutin yang kita kerjakan, tidak menutup kemungkinan bisa membuat kita menjadi jenuh, menjadi bosan, dan seringkali kita hilang kesabaran, menjadi tidak sabar. Belum lagi muncul masalah baru yang membuat kita menjadi emosi. Saudaraku, hari-hari yang kita jalani, saudara tidak menutup kemungkinan muncul hal-hal yang sangat menjengkelkan hati dan akhirnya membuat kita menjadi hilang kesabaran. Ya, ketidaksabaran sering membuat kita menjadi marah, tidak dapat menguasai diri, lalu sikap, tindakan, bahkan kemudian perkataan kita cenderung buruk, cenderung kasar, dan seringkali melukai hati. Saudaraku, ketidaksabaran terjadi karena kita melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bisa secara otomatis kemudian menjadi ngegas saat berbicara, dan kemudian berkata-kata kasar, dan itu seringkali menyakitkan. Nah, biasanya yang jadi sasaran adalah orang-orang yang ada di dekat kita, dan yang paling sering adalah anggota keluarga kita. Mungkin itu anak-anak, mungkin itu ART kita, mungkin juga itu adalah pasangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dengan orang lain kita masih bisa untuk mengendalikan diri ya, karena kita seringkali jaim sedikit. Namun mengapa dengan orang-orang yang sangat kita kenal, yang sangat dekat dengan kita, seringkali kita tidak sabar, seringkali kita tidak bisa menguasai diri, bahkan seringkali kita jadi ngegas. Coba kita introspeksi diri. Saat kita berbicara dengan orang-orang yang ada di keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, atau kemudian ART kita, bukankah kata-kata pada waktu kita emosi cenderung untuk menjadi kasar? Kadang-kadang kita asal bicara saja, asal berucap saja. Kenapa? Karena kita sedang menumpahkan kekesalan hati kita, kita sedang mencurahkan, artinya menumpahkan kemarahan kita kepada mereka. Nah, disinilah seringkali terjadi pertengkaran atau perselisihan dengan mereka, khususnya dengan pasangan kita. Saudara-saudara, seringkali juga anak-anak kemudian juga menjadi ikut-ikutan marah ya. Kadang-kadang juga mungkin mereka ngegas duluan pada waktu kita mengingatkan sesuatu. Bila pasangan kita juga menyikapi hal yang sama, ikut ngegas juga, maka saudara-saudara yang terjadi, ya akan terjadi perang kata-kata. Masing-masing akan mempertahankan keegoisannya, lalu kemudian yang terjadi adalah tensi mulai naik, nada bicara mulai ngegas, dan ya kita tahulah apa yang akan terjadi, bukan? Belum lagi pas hari itu kita lagi kesel banget gitu ya, atau lagi bad mood banget gitu ya. Bisa dipastikan terjadilah perang yang hebat di dalam rumah. Mungkin itu suasananya perang dingin, jadi suasananya jadi nggak enak ya.
Bahkan di tempat kerja pun juga jadi nggak enak kalau kita mengawali dengan situasi seperti ini. Suasana hati ketika kita buruk ya, suasana hati yang buruk itu tentu saja saudara kita tidak akan bisa menikmati hari yang Tuhan berikan. Nah saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini berkata, orang yang besar amarahnya menyulut pertengkaran, tetapi orang yang lambat marah memadamkan perselisihan. Amsal 15 ayat 18. Adalah penting bagi kita saudara untuk belajar menahan emosi daripada membiarkan diri kita diperbudak oleh emosi kita. Misalnya sebagai contoh, ketika saya merasa ingin marah, adalah penting bagi saya untuk segera mengendalikan diri saya dan segera berhenti. Artinya saudara, kita harus tenang sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian memahami bahwa kita memang sedang marah. Kita mencoba introspeksi dan memahami kenapa kita begitu marah besar. Dan kemudian barulah kita belajar untuk mengambil sikap dan berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Emosi yang tak terkendali tentu saja akan merugikan kita, dan itu tentu saja tidak memuliakan Tuhan. Orang yang besar amarahnya akan menyulut pertengkaran. Ketika kita ngegas, tentu saja itu akan menyulut pertengkaran. Tapi orang yang lambat marah, belajar menguasai diri, disitulah perselisihan dapat dipadamkan. Kita menyadari bahwa untuk menguasai diri itu memang tidak mudah. Maka kita perlu setiap hari, setiap waktu untuk datang kepada Tuhan dan bersandar kepada kuasa-Nya. Saudara, kita belajar untuk menundukkan hati kita kepada kuasa Tuhan, supaya Roh Kudus menolong dan membimbing kita di dalam menangani masalah emosi kita, yang kemudian mengarahkan kita untuk bertindak sesuai dengan firman-Nya. Lihatlah saudara-saudara, bagaimana Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Di saat-saat tertentu, saudara, kita sungguh merasakan penghiburan Tuhan, peneguhan dari Tuhan, bahkan kekuatan dari Tuhan. Itu sudah kita lewati, bukan? Bahkan di momen-momen tertentu, bukankah Tuhan sudah menuntun kita dan kemudian memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa mengampuni orang lain, dan juga bisa, saudara-saudara, kita sendiri memohon pengampunan kepada orang lain. Membiarkan diri kita dikendalikan oleh emosi itu tidak baik. Mengabaikan emosi juga tidak baik. Kita sungguh bersyukur kepada Allah atas kemampuan emosional kita dan mengelolanya dengan baik sebagai karunia Allah. Cara mengendalikan emosi kita adalah dengan bertumbuh secara rohani di dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan. Kita diubahkan melalui pembaharuan pikiran dan hati kita, seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan melalui kuasa Roh Kudus tentu saja akan membuahkan buah-buah roh, yaitu pengendalian diri di dalam karakter kita, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, mari, sesungguhnya kita ini memerlukan asupan rohani setiap hari dari Allah. Juga memiliki hasrat, minat, keinginan yang kuat untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Serta mari kita belajar, saudara, untuk merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mempelajari tentang sifat-sifat Allah, khususnya kesabaran dari Allah sendiri kepada kita. Sudah seharusnya kita
berusaha mengenal Allah lebih baik dari hari kemarin. Dan disinilah kuncinya, kita bisa mencurahkan seluruh suasana hati kita kepadanya di dalam doa. Mari kita memasuki bulan ini dengan satu tekad, dengan satu keyakinan bahwa kita mau belajar untuk merendahkan diri, belajar terus untuk sabar. Ambillah waktu teduh dan kita akan berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih kembali kami diingatkan sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kami harus terus belajar menguasai hati dan pikiran kami, terutama mengendalikan diri kami. Ada banyak hal setiap hari yang bisa kami menjadi tidak bisa mengendalikan diri. Kadang melalui sikap, perbuatan, bahkan perkataan kami yang seringkali tidak terkontrol lagi. Namun, pagi ini kami belajar untuk belajar tunduk kepada kuasa Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus, tolonglah kami ya Tuhan untuk boleh belajar setiap hari mengendalikan diri, khususnya tatkala masalah-masalah mulai muncul di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang hidup yang menyertai kami. Bukakan jalan bagi kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tanpa terasa beberapa waktu lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Tentu saja kita masih di dalam suasana pandemi. Namun percayalah, kedekatan kita dengan Tuhan selalu membuahkan hasil bahwa kita semakin mengenal Dia. Dan kita semakin melihat bagaimana berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita, menolong kita, membimbing kita untuk boleh menguasai diri di dalam anugerah-Nya. Berkat Tuhan datang atas kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.